Kembali lagi bersama gue Arya di konten Anij. Setelah sekian lama gue menghilang, kali ini gue akan balik dengan konten terbaru gue, yaitu Anij. Anij itu adalah konten yang menjelaskan anime dan J-pop. Kali ini konten J-pop pertama gue adalah yang lagi viral nih kemarin, yang di HITC, yaitu YOASOBI. Awalnya tuh gue pengen ngejelasin sendiri, cuman gue menemukan seorang ekspertis yang sungguh-sungguh memahami YOASOBI. Gue bertemu dia di HITC kemarin. Nah, ini dia, gue kenalkan, Satria. Perkenalan diri dulu. Halo, nama gue Satria, tapi biasanya dipanggil Tap TMP. Umur gue 23 tahun, dari BSD. Gue itu seorang musisi, ke band juga. Dan favorit gue, band J-pop sekarang itu YOASOBI. Kebetulan emang tahu banyak YOASOBI. Jadi dia nih, gue menyebut dia adalah Kaicho YOASOBI Indonesia. Gue nggak tahu Kaicho yang mana, tapi yang ini oke lah. Mari kita mulai. Jadi YOASOBI itu siapa, Pep? Jadi YOASOBI itu sebuah unit musik ya, sebuah grup unit musik terdiri dari komposer Ayase sama vokalis Sakura. Nah, grup musik itu tuh mereka tuh motonya adalah mengubah novel into music. Jadi mereka tuh mengubah novel-novel yang mereka temukan menjadi musik mereka sendiri gitu. Jadi kan YOASOBI itu terdiri dari 2 orang ya? Namanya siapa? Komposer Ayase dan vokalisnya Ikura. Nah, Ayase dan Ikura itu siapa jadi sebenarnya? Mereka tuh kenapa bisa ketemu atau gimana mereka bertemu ya? Mulai dari Ayase dulu ya. Ayase itu dia itu lahir di Yamaguchi, UB. Sekarang umurnya 28 tahun. Dia itu pas kecil tuh udah sering main musik ya. Jadi di kampungnya dia itu udah kayak sebagai prodigi gitulah. Di musiknya tuh main pianonya jago banget. Nah, pas sebelum dia masuk ke YOASOBI, awalnya itu dia itu masuk ke band bikin band namanya Da Vinci. Nah, di Da Vinci itu dia tuh sekitar 4 tahun lebih, kurang lebih dia di Da Vinci itu main ngeband. Beberapa lagunya juga sempat ada di YouTube juga. Nah, pas di tahun 2018 dia mulai bikin lagu-lagu solo, pakai Vocaloid. Beberapa lagu-lagu solonya waktu itu yang terkenal tuh kayak misalnya Ghost City Tokyo, Last Resort, terus Yoru Nederu Meno. Nah, habis itu sekarang dia kan udah join sama YOASOBI ya. Nah, dia itu sekarang juga bikin solo musik juga. Nah, sekarang dia juga selain bikin solo musik, dia juga self cover ini, istilahnya self cover lagu-lagunya yang Vocaloid dulu itu jadi pakai suara dia sendiri gitu. Jadi lagu terbarunya sekarang namanya Hoa atau Saturation, ada juga sekarang di YouTube juga ada. Nah, Ikutarira ini kalian tahu lah ya. Gue tahu pasti yang suka YOASOBI pasti ngeliatnya Ikutarira doang. Gue tahu. Hei kalian, Ayase tahu gak? Saya tahu kalian. Bukan fans YOASOBI kalau tidak tahu Ayase. Jadi Ikutarira ini dia itu seorang singer songwriter ya dari Jepang ya. Dia itu lahir di Tokyo. Orang tuanya itu ada dari Osaka sama dari Tokyo juga. Nah, dia itu pas kecil sempat tinggal 3 tahun di Chicago, Illinois. Nah, pas 3 tahun itu dia tuh masih kecil, jadi makanya dia pronunciation-nya sebenarnya bagus. Cuma bahasa Inggrisnya udah lupa semua. Sementara dia punya kakak-kakak kan. Nah, kakaknya itu karena udah tua pas ditinggal di Chicago. Nah, dia itu kakak-kakaknya itu lancar bahasa Inggrisnya. Sementara Ikuranya udah lupa semua. Sejak kelas 6 SD, Ikutarira itu udah sering bikin lagu gitu, pakai gitar, nyanyi-nyanyi, nulis lagu. Dia itu dari kelas 6 SD udah mulai aktif di musik lah. Bikin lagunya ya biasalah kayak anak-anak SD gimana tuh, tentang percintaan gitu lah. Nah, habis itu dia mulai ikut kayak semacam program buat pelatihan talent artis pendatang baru gitu loh. Dari Sony yang nyelanggarin Sony Musik. Namanya kalau nggak salah itu The Lesson. Nah, di The Lesson itu dia itu belajar gimana caranya jadi artis, gimana caranya buat nge-manage showbiz-nya gimana. Jadi intinya jadi starter up artis itu gimana lah. Nah, di tahun 2017 Gue udah tahu aja. nah, lu udah tahu kan? Ini juga sebenarnya info yang sangat-sangat tertutup sih. Cuma tahu kalau misalnya ngeliat Instagram live dia sama ngeblok dia. Nah, di tahun 2017 dia join grup vokal grup namanya Plassonica. Nah, Plassonica pasti tahu. Ikutarira dari Plassonica. Iya, Plassonica itu kan sering nge-cover lagu J-pop juga kan ya. Nah, dari situ dia mulai dapat kayak semacam ketenaran gitu lah, popularitas dari situ lah. Dia mulai cover lagu juga di Instagram sama teman-teman Plassonicanya.
Nah dari situ Ayase nemuin dia. Ya pas ditemuin dia itu akhirnya masuk ke YOASOBI dan dia akhirnya bikin semacam stage name baru namanya Ikura, singkatan dari Ikutarira. Jadi dia itu Ikutarira atau Ilyas Ikuta tuh beda artis sama Ikura. Tapi dua-duanya sama orang tapi beda artis. Iya, beda artis. Ikutarira punya lagu sendiri ya? Iya. YOASOBI juga punya lagu sendiri. Ya. Ayase juga punya lagu sendiri. Iya. Yang Sekarang. punya siapa? Ikutarira yang mana tuh? Nah, Ikutarira kemarin pas di Plasnonica pernah sempat sebelum Plasnonica juga sempat rilis beberapa mini album. Mini album pertama tuh namanya Re-Rise, habis itu mini album kedua namanya Jukebox. Nah itu isinya tuh lagu-lagu kayak melo-melo kayak yang Jadi itulah. lagu itu bukan lagu YOASOBI. Ya bukan YOASOBI, intinya itu beda banget pokoknya dah. Sekarang juga dia terakhir tuh ngerilis lagu buat World Cup Qatar buat Fuji TV. Iya, jadi lagunya itu yang baru namanya Jam itu dipakai buat acara TV Fuji TV buat yang nyiarin World Cup sekarang. Wah, anjir. Baru tahu itu gue, anjir. Jadi gimana nih terbentuknya YOASOBI? Gak seperti yang kalian tahu, YOASOBI itu sebenarnya bukan dibentuk sama Ayase. YOASOBI itu dibentuk sama 2 karyawan Sony. Jadi awalnya tuh tahun 2017 karyawan Sony namanya Yashiro Suei, lupa namanya, kan harus lihat lagi. Pokoknya ada satu karyawan Sony, dia itu bikin website namanya monogatari.com. Nah, monogatari.com itu isinya novel-novel yang disampit sama orang-orang. Kayak dari semua orang bisa sampit novel-novel di situ. Nah, monogatari.com itu kan nantinya yang jadi sumber-sumber novel dari YOASOBI kan. Itu dia yang bikin tuh si Yashiro itu. Nah, abis itu Yashiro itu ketemu sama satu lagi karyawan Sony dari Sony Music Labels. Namanya itu Yamamoto Shuei. Ya, Yamamoto ini dia ini sekarang tuh jadi A&R-nya YOASOBI, kayak semacam supervisor gitulah. Ya dia yang supervising gimana perkembangan musiknya YOASOBI gitu, macam manajer juga lah. Nah habis itu mereka berdua cari talent yang ya buat komposernya. Kebetulan di 2018 itu kan Ayase kan lagi booming tuh ya, Vocaloid-nya ya. Oh gitu? Iya. Booming yang mana ya? Nah waktu itu kalau nggak salah lagunya yang Last Resort ya boomingnya ya. Iya Last Resort tuh booming. Terus akhirnya ketemulah sama 2 orang itu. Akhirnya Ayase dipungut jadi komposernya. Habis itu Ayase milih juga kan vokalisnya, temulah Ikura. Nah, nama YOASOBI-nya sendiri itu dibikin sama Ayase. Karena filosofinya itu adalah kan Ayase sama Ikura kan punya solo karir sendiri ya. Nah, dia punya solo karir sendiri, makanya pas siang hari atau pagi hari dia ngerjain solo karya sendiri, pas malam ya dia ngerjain YOASOBI. Makanya namanya Yoru Asobi atau Play at Night. Play at Night. Gitu. Walaupun sekarang prioritasnya udah kebalik sih ya. Udah kebalik prioritasnya ya. Gitu kurang lebih. Sangat insightful banget, gue aja gue nggak tahu nih anjir. Untung bukan gue yang jelasin, gue bisa kena ini nih, kena cancel. Oke, jadi YOASOBI itu genre dan lagunya tuh seperti apa tuh? YOASOBI itu sebenarnya overall genre itu pop ya. Cuma karena Ayase-nya sendiri itu sering kayak eksperimental, dia tuh sering kayak nyoba-nyoba nge-mix genre lagu lain ke lagunya. Kayak misalnya Ano Yume Onozoti itu lebih ke rock, atau lagu Mister tuh lebih ke city pop tapi digabung sama synth juga. Terus kayak Taisho Roman lebih kayak zaman-zaman Taisho Roman gitu. Banyak sih sebenarnya dia genre-genre yang digabung-gabung gitu. Tapi overall sih umbrella termnya dia tetap J-pop sih. Tetap J-pop ya? J-pop. Itu jadi kalau lagunya itu seperti apa? Oh ya, lagunya kebanyakan YOASOBI itu orang-orang dengernya sih dari liriknya ya. Dari liriknya itu kayak Yori ni Kakeru itu liriknya kan suicidal gitu ya, dark ya. gitu ya. Tapi lagunya tuh upbeat banget gitu ya. Gitu ya. Iya. Merayakan Lagunya tuh merayakan Swiss. jadi kayak ironi gitu kan antara lirik sama lagunya. Jadi orang-orang yang nggak ngerti liriknya pun bisa denger lagunya gitu kan ya. Tapi akhir ini dia juga kayak bereksperimen sama tipe lagu lain, kayak misalnya Mister lebih ke city pop yang lebih kayak nge-groove gitu, atau yang Sukufuku itu lebih kayak ke rock juga, tapi lebih ke anime gitu lah, rasa animenya gitu ya. Rasa animenya bener ya. Emang dia buat mending anime ya? Iya, anime. Terus yang terakhir nih Omino Mani Mani ini yang beda juga nih, lebih beda lagi. Dia itu lebih ke eksperimental banget kedengarannya lah. Dia lebih syuting, lebih kayak bikin tenang tuh, relaxing lagunya, nggak kayak lagu-lagu yang lain. Jadi beda-beda sih setiap lagunya tuh. Coba denger tuh lagu Umino Mani Mani, lagu terbarunya dia.
Ya, balik lagi bersama gua. Tadi kita ada troubleshoot, bukan troubleshoot sih. Kita ada event dulu, event karaoke Yoasobi. Mungkin kalian yang mantengin sosmed ada tuh poster-poster karaoke Yoasobi. Nah, tadi kita lagi capek-capek banget ya. ya kadang kita satu pindah venue sama ya udah nih kita habis keringetan basah-basahan begini nih. Nah, ini keringet. Nah, kenapa kita lanjutin? Karena kita kedatangan mbak-mbak viral yang waktu HITC nangis-nangis gitu ya. Langsung aja kita panggil ini dia, mbak-mbak nangis HITC. Silakan Mbak, perkenalkan diri. Oke, halo semuanya, gue Dinda. Mungkin kalian tahu gue dari video gue nangis di HITC yang sempat viral sampai di notice Yoasobi. Itu sih waktu gue nangis. Emang Din dulu viral tuh kayak gimana Din? Jadi di event HITC kemarin, Yoasobi ngebawain lagu favorit gue yaitu Ano Yume wa Nazote atau Tracing That Dream. Itu definisi lagu kesukaan gue banget yang sampai gue tuh nggak bisa nahan air mata gue dan jadinya gue nangis. Dan karena gue di front row berdirinya di paling depan, banyak kamera yang nge-shoot gue dan ternyata gue baru tahu kalau ternyata itu masuk ke live streamingnya video.com. Dan dari situ gue baru tahu kalau ternyata video gue viral di Twitter, dari Twitter ke Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain, kesebar semua muka gue kalau gue nangis gara-gara Yoasobi. Kalian nih, langsung berdua nih, kalian suka Yoasobi tuh sejak kapan? Kita mulai dari Sorry nih, leher gue agak pegel banget nih. Dia agak berpangku tangan. Jadi gue tuh suka Yoasobi dulu pas tahun 2020 akhir. Nah itu kan lagi mulai ini ya, gue juga tuh lagi TA, lagi ngerjain TA buat kuliah. Nah di situ tuh 24/7 selalu di kamar, nggak pernah keluar, sama sekali nggak pernah keluar. 2020 kan pandemi juga kan. Nah akhirnya tuh sambil ngerjain tugas, sambil ngerjain TA, dengerin Spotify itu random lagu, tiba-tiba kok ketemu nih lagu Yori ni Kakeru. Wah ini enak juga ya kayaknya nih, dengerin terus, coba lagi ngelihat lagu-lagu lainnya tuh kayak gimana. Akhirnya suka lagu-lagunya dari Gunjo, Yori ni Kakeru, Haruka, terus Halcyon. Waktu itu baru keluar Book One kan. Habis itu ngeliat lagi di YouTube, ternyata ada The First Take. Nah The First Take itu ngeliat yang pertama Yori ni Kakeru dulu kan, yang home take itu. Nah habis itu yang Gunjo. Nah Gunjo itu yang di First Take itu bener-bener booming banget sih. Itu bener-bener kayak ngajak orang-orang buat nyanyi. Jadi kita tuh bener-bener kerasa buat ikut-ikut beneran ke hype gitu lah pas di Gunjonya itu ya. itu paling cocok pas di konser ya? Iya di konser paling cocok. Makanya pas ngeliat di YouTube yang The First Take Gunjo itu langsung bener-bener ngefan banget dah. Jujur gue kurang lebih sama banget kayak PMP. Jadi gue juga lagi skripsian waktu itu. Gue tuh skripsian awal 2021. Dan disitu gue juga ketemu dari First Take. Gue juga dari Gunjo. Jadi gue kan wibu kan. Gue wibu. Of course gue dengerin lagu-lagu anime. Dan di YouTube I stumbled upon video The First Take judulnya Gunjo dari Yoasobi. Gue tuh kayak ini apa ya, coba gue dengerin, ternyata enak banget lagunya Jir. Dan disitu gue juga lagi karantina diri gue sendiri ya, gue lagi skripsian juga. Dan gara-gara itu pas denger Gunjo kayak anjir, gue langsung jatuh cinta saat itu juga. Dan gue udah ngulik ternyata mereka sempat viral dulu di 2020, Yori ni Kakeru. Dan makin kesini gue kayak selalu ngikutin lagu-lagunya dia dan jujur gak ada yang gak enak sih lagu-lagu Yoasobi. Jadi kayak makin kesini sampai sekarang gue suka banget sama Yoasobi itu sih. Pas gue nemu Yori ni Kakeru itu sebenarnya tuh sama vokalisnya gue tuh udah tahu duluan. Jadi sebelum gue nemu Yori ni Kakeru, pas gue nyari lagu di Spotify itu, gue ketemu sama lagunya Ikutarira yang cover lagunya tuh namanya Aitai. Nah, itu gue langsung suka banget sama suaranya kan, bener-bener unik banget, dinangin banget. Akhirnya pas ketemu lagu sama Yoasobi tuh lagunya kok cocok banget gitu, bener-bener klop banget. Yori ni Kakeru akhirnya jadi kepancing di situ juga gitu. Nah, lagu favorit yang paling favorit kalian tuh apa nih? Gue tuh ganti-ganti. Dulu pertama kali tahu Gunjo, of course gue sukanya Gunjo. Terus habis itu gue sempat suka banget sama Yasashi Suisei. Tapi sampai sekarang gue suka banget sama Ano Yume wa Nazote atau Tracing That Dream. Itu lagu yang bikin gue viral. Kalau Pempi gimana? Kalau gue
sama kayak orang-orang ya, pertama kali ngelihat YOASOBI pasti lagu favorit apa sih Yori Kakeru ya. Tapi begitu gue nyari-nyari dan ngikutin lagi, awalnya Gunjo, terus akhirnya keluar lagu namanya Taisho Roman. Taisho Roman tuh gue bener-bener wah gila vibe banget. Menurut gue itu Taisho Roman tuh bener-bener selevel ini ya hype sama Yori Kakeru pas pertama kali gue nemuin sih. Nah abis Taisho Roman, seling beberapa lagu lagi kan temu tuh namanya Mister lagunya. Mister tuh benar-benar kerasa slap bass-nya, kerasa banget. Gue kan suka banget ya lagu-lagu yang slap bass gitu. Ya kerasa banget kayak city popnya. Walaupun lagunya lebih bentar yang lainnya, tapi itu benar-benar kayak kreatif banget gitu ya di situnya. Catchy banget. Di situ benar-benar beda banget. Nah, terakhir yang bikin gue benar-benar berubah dari yang lainnya itu Sukufuku pastinya. Sukufuku, wah gila sih. Gue denger lagu itu, gue langsung pengen bener-bener cover itu lagu udah pasti. Dia punya band bener. Gue langsung, wah ini lagu gokil banget sih. Gue kalau setiap kali denger lagu itu udah pasti ding, gak berhenti. Itu lagu bener-bener hype banget, walaupun itu lagu anime Gundam ya, Gundam Witch from Mercury. Gue sendiri sih nggak pernah nonton anime sebenarnya Gundam, tapi gue ngikutin karena YOASOBI. Gue mungkin bakal check out lagunya ntar. Di sini nih Indonesia kali sebutan ya atau gimana? Pokoknya di daerah Jabodetabek kali ya. Sini ada komunitasnya kan nih? Kalau gue sendiri, jujur gue tuh lebih ke kayak solo fans sih sebelum gue kenal sama teman-teman ini ya. Gue lebih baca Twitter sendirian dan kayak karena HITC gue jadi baru tahu kalau ternyata banyak juga ya fans YOASOBI. Dan gue jadi kayak kenalan deh, tapi kurang tahu sih gue kalau komunitas, coba mungkin Pembi tahu. Nah, kalau komunitas ya, sebenarnya gue waktu dari pertama kali ketemu YOASOBI tuh, gue langsung cari-cari kan, langsung cari di sosial media, di Reddit. Akhirnya gue tuh ketemu pertama di Reddit dulu, gue ketemu Discord servernya internasional YOASOBI. Nah di situ gue tuh sering ngobrol dan lain-lain. Ternyata di situ ternyata udah ada beberapa orang Indonesia yang dari tahun 2019 bahkan yang udah join. Tapi kok gue nanya di situ kok nggak ada yang tahu komunitas YOASOBI di Indonesia tuh di mana. Akhirnya gue cari-cari lagi di Instagram tuh sebenarnya ada kayak semacam fan page gitu buat YOASOBI. Ada 2, yang satunya lagi itu gue kontak akhirnya bikin Discord servernya YOASOBI Indonesia dan gue jadi adminnya di situ. Karena apparently gue yang paling aktif dan sering nge-share link download buat nonton. Pernah nge-stream juga yang buat Nice to Meet You, gue juga nge-stream. Gue beli tiket yang buat nonton online. Nice to meet you. Nah, yang satu lagi yang fan page satu lagi itu di Instagram, dia ternyata udah bikin grup WhatsApp. Nah, dari grup WhatsApp itu gue join akhirnya. Jadi dari udah lama ternyata ada grup WhatsApp YOASOBI tapi belum ke expose gitu ya. Jadi Indonesia sih sebenarnya sih mereka lebih banyak aktifnya di ini ya, di WhatsApp ya. Di WhatsApp tuh lebih banyak yang aktif lah ngomong-ngomongnya. Nah, terakhir kemarin HITC nih. Nah, HITC ini benar-benar pertemuan unifikasi dari semua fans kan. Dari semuanya tuh ngumpul di grup HITC, akhirnya di-invite ke grupnya YOASOBI HITC. Ketemu deh semuanya tuh, dari yang belum masuk grup, dari yang udah masuk grup. Akhirnya nyatu semua di grup Telegram sekarang. Yang paling aktif di grup Telegram sih sekarang, yang akhirnya bisa foto bareng, bisa ketemu bareng, iya, nonton konser. Itu semua gara-gara konser YOASOBI di Indonesia di Hidden Close 2022 sih. Kita sekarang lebih jadi aktif ngobrol di Telegram juga. Untuk orang yang belum tahu YOASOBI atau baru ingin mendengarkan YOASOBI, kira-kira ada saran lagu apa gitu buat para pendengar yang baru? Siapa tahu butuh rekomendasi nih biar ear catching yang mana gitu. Pertama mungkin kalau lo udah wibu atau emang udah suka anime atau apa, lo pasti akan langsung suka lagu YOASOBI sih. Tapi karena gue personally suka lagu yang upbeat gitu, gue akan saranin kayak 3 pilar utama YOASOBI nih. Yori Kakeru, Gunjo, dan Ano Yume wo Nazote. Itu kayak kalau misalnya lo emang udah suka anime, lo pasti akan langsung masuk dan kayak akan kepo untuk ngulik lagu-lagu selanjutnya gitu sih. Kalau Pembi gimana? Kalau yang paling terkenal sih udah pasti 3 itu ya. Kalau gue sih menurut gue kalau misalnya lu orang yang bener-bener kayak gak tahu apa-apa tentang J-pop atau anime, menurut gue sih berdasarkan dari chart di US juga ya, waktu itu di Discord tuh pernah dibikin poll gitu yang paling di atas di US
itu sih Kaibutsu ya. Kaibutsu tuh buat orang-orang yang apa istilahnya normie gitu, di kupingnya sih masih masuk sih menurut gua sih. Iya. Jadi menurut gua selain Yori Nikakeru yang udah pasti apa orang awam pasti dengernya langsung ini ya Kaibutsu sih mungkin lu suka. Nah, yang buat bener-bener suka anime, gue jamin lu pasti suka Sukufuku karena Sukufuku itu apa ya, chord progression tuh anime banget lah, anime banget. Kalau lu suka anime pasti lu suka sama Sukufuku. Satu lagi mungkin lagu yang orang-orang Indonesia suka ya, yang orang Indonesia tuh pasti Tabun sih ya. Tabun karena lagunya tuh catchy banget tapi bener-bener easy going ya, easy going banget, galau juga. Tabun tuh paling enak mungkin buat beberapa orang di Indonesia ya sih. Ya, untuk perkenalan Yosobi kali ini cukup sekian kali ya gini. Terima kasih nih kepada Pempi sama Mbak Vira atau Dinda. Enakan Mbak Viral nangis. Boleh nih Instagramnya kalau mau sosial medianya kalau mau di follow. Oh ya, Instagram gue DDINBO Delta India N itu apa ya? NBO apa? NBO. Gue mungkin bakal plug beberapa ya. Jadi kalau Instagram yang personal gue sih produksi underscore musik PROXY_music. Nah yang kalian harus follow itu Instagram band gue. Band gue namanya Bedroom Matsuri di Instagram, namanya juga Bedroom Matsuri M2. Bedroom Matsuri, sama subscribe juga di channel Bedroom Matsuri di YouTube. Nah, kita nge-cover banyak lagu-lagu J-pop juga kok. Terakhir kita nge-cover lagu Tokyo Teddy Bear buat yang suka Vocaloid, dan spoiler kita bakal cover Shukufuku juga. Jadi nantikan itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kayaknya ini durasinya panjang banget ini. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you.